Baik, mari kita bertabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-arif billah al-wasil wal musil ilallah sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur qaddasallahu sirah. Al-faslul awwalu fi syahri Muharram. Pasal yang pertama menerangkan tentang bulan Muharram. Walahu arba'atu ahrufin. Bulan Muharram itu terdiri dari 4 huruf. Al-mimul awwalu wal ha'u wal ra'u wal mimus tsani. Fa amal mimul awwalu, adapun makna dari huruf mim yang pertama, maknanya adalah mujahadatun nafsi. Qala Syekh Sanusi fi Syarhil Jaziri, an-nafsu idza ghalabat kal aduwi idza faja'a tajibu mujahadatuha wal isti'anatu 'alaiha wa in khalafal walidaini kama fil aduwi idza baraza au kama qala syekhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali tahun baru, Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah kepada kita semua, juga memberikan bimbingan amaliyah kepada kita dengan huruf pertama daripada bulan Muharram ini dimaknai sebagai mujahadatun nafas, dimaknai sebagai mujahadah. Setidaknya ada 3 istilah yang populer yang serupa tapi tidak sama, berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu yang pertama jihad, yang kedua ijtihad, yang ketiga mujahadah. Jihad, ya, ketiganya jihad, ijtihad ataupun mujahadah berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari kata jahada, yaitu yang bermakna sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Jihad adalah upaya seseorang berupaya bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya secara fisik. Ya, jadi jihad itu upaya sungguh-sungguh membela agama secara fisik ataupun bisa juga secara materi. Itu jihad, upaya sungguh-sungguh yang berkaitannya dengan fisik. Orangnya yang apa? Yang kedua, ijtihad. Ijtihad. Kalau tadi jihad adalah upaya sungguh-sungguh yang berkaitan dengan fisik, maka ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan yang berkaitan dengan pemikiran. Ijtihad, menggali ilmu, menggali hukum. Itulah pelakunya disebut mujtahid. Sedangkan yang ketiga, mujahadah adalah upaya yang sungguh-sungguh dari seorang hamba, ya, bukan hanya urusan fisik, bukan sekedar berkaitan dengan urusan akal, ilmu pengetahuan, tetapi mujahadah itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual. Jadi kalau jihad kaitannya dengan fisik, ijtihad kaitannya dengan pemikiran, mujahadah kaitannya dengan ruhani, dengan spiritual. Inilah awal tahun kita dibimbingkan oleh guru tidak berleha-leha, tidak larut dalam euforia tahun baru. Tetapi di awal tahun kita langsung dibimbingkan untuk sungguh-sungguh. Karena tidak akan ada yang namanya husnul khotimah, tidak akan ada akhir yang baik
kecuali diawali dengan husnul bidayah, permulaan yang baik. Di dalam thariqah ini kita tidak diajarkan, kita tidak dibimbingkan untuk meminta husnul khotimah. Karena kita dibimbingkan untuk husnul bidayah. Baik, tidak hanya berandai-andai, tidak hanya mengharap, tidak hanya meminta akhirnya baik tanpa memperdulikan hari ini, tetapi kita dibimbingkan tidak perlu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Tidak perlu meminta husnul khotimah, tetapi mulailah dengan husnul bidayah, lakukan kebaikan itu semenjak hari ini. Jika hari ini kita bersama la ilaha illallah, maka besok kita tentu bersama la ilaha illallah. Maka lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhir hayat kita pasti bersama dengan la ilaha illallah. Kalau hari ini belum bersama la ilaha illallah, lusa belum tentu, besok belum tentu, minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu. Apalagi akhir hayatnya, mudah-mudahan semoga bersama la ilaha illallah. Inilah kita dibimbingkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Awal tahun kita langsung dibimbingkan untuk sungguh-sungguh. Siapa yang sudah bersinar semenjak awal, maka akhirnya juga pasti akan penuh dengan cahaya. Inilah semenjak awal tahun amalan kita ya. Amalan kita ini amalan sepanjang tahun. Tidak sekedar amalan awal tahun, tetapi amalan untuk sepanjang tahun. Mujahadah. Kemudian nafsu itu sendiri, ya, mujahadatun nafas, ya, mujahadah melawan nafsu, upaya yang sungguh-sungguh secara spiritual. A'da aduwika nafsu kallati baina dzambaik. Musuh paling merugikan kita, musuh yang paling bebuyutan, musuh bebuyutan kita bukan orang yang tidak suka kepada kita, bukan orang yang benci kepada kita, bukan musuh orang kafir dan lain sebagainya, tetapi musuh penyebab utama kegagalan di dalam kehidupan kita adalah nafsu kallati baina dzambaik, nafsu kita sendiri, musuh di dalam selimut. Itulah yang mesti kita mujahadah, mesti diperhatikan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan beberapa istilah, ada nafsu, ada kolbu, ada akal, ada kolbu, ada ruh, ada sir. Kata Imam Al-Ghazali, semua istilah itu merujuk kepada hakikat yang sama. Atau di dalam pembahasan yang lebih sederhana, di dalam yang lebih ringkas, Ibnu Ajibah di dalam Iqadul Himam, di Iqadul Himam itu salah satu kitab, saya dengar riwayat dari almarhum al-maghfurlah Abu Yahya Haji Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin. Dulu Pangersa Abah Anom memberikan kepada Pangersa Abah Aos satu kitab, kata Pangersa Abah Anom, kata yang memberikan kitab itu, catat yang penting-penting. Nah, dan itu menjadi salah satu kitab yang banyak kita temukan kutipan-kutipannya di dalam kitab Fadlul Syuhur, Iqadul Himam. Di dalam Iqadul Himam itu Ibnu Ajibah memberikan penjelasan yang lebih sederhana mengenai nafsu, akal, kolbu, ruh, dan sir. Sama seperti Imam Al-Ghazali, kata Ibnu Ajibah, kelima istilah ini hakikatnya adalah satu. Wal kullu ismun lirruhi. Semua istilah yang tadi disebutkan adalah nama bagi ruh kita, bagi ruh manusia. Seperti kita
punya nama. Kalau dia pejabat, katakanlah RT, dipanggil oleh masyarakatnya, oleh warganya Pak RT, dipanggil oleh anaknya Bapak atau Ayah, dipanggil oleh suaminya, dipanggil oleh istrinya sayang mungkin atau lain sebagainya, dipanggil oleh temannya, dipanggil namanya. Banyak panggilannya, tetapi hakikatnya adalah satu. Inilah kata Ibnu Ajibah, ruh disebut nafsu itu kaitannya madamat muzlimatan bil ma'asi wa dzunubi wal uyub. Yaitu selagi ruh itu masih penuh bergelimang kemaksiatan dan dosa serta aib. Orientasinya hanya memikirkan maksiat, dosa dan kesalahan saja. Maka itulah nafsu. Ruh yang jika berkaitan dengan maksiat, jika berkaitan dengan kesalahan, jika berkaitan dengan dosa, maka disebut nafsu. Jadi dosa nafsu, kesalahan nafsu adalah maksiat dan dosa. Kemudian kalau ruh itu sudah terdidik, dia tadinya apa saja dilakukan, tidak peduli halal dan haram, tidak tahu mana perintah, mana larangan. Kemudian ruh itu terdidik. Sekarang dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Faidan akolat wan jazarot. Kalau ruh itu sudah terikat, tadi kalau nafsu kan tidak buas, liar, tidak ada batasan. Tapi kalau ruh itu sudah terikat dan mampu mengendalikan dirinya seperti kana aiqalil ba'ir, seperti terikatnya hewan, unta, hewan ternak lah, kambing kalau diikat, kalaupun dia lari tidak akan jauh larinya. Itulah ruh kalau dia terikat oleh syariat, terikat oleh ilmu, terikat oleh hukum, syariat maksudnya, ia tahu ini dilarang, tidak ia kerjakan. Ia tahu ini diperintah, maka tidak ia tinggalkan. Ia tahu ini hukumnya sunnah, maka ia berupaya mengerjakannya. Itulah perumpamaan ruh yang sudah terdidik, terikat oleh ilmu pengetahuan, terikat oleh syariat. Seperti hewan yang sudah terikat. Walaupun berlari, tetapi ada batasannya. Tidak seperti nafsu yang cenderung liar, apa saja dilakukan. Maka kalau seperti ini, maka ruh itu disebut akal. Atau akal itu adalah ruh dalam kaitannya dengan pengetahuan. Dengan berbagai pengetahuan. La'allakum taqilun, semoga supaya kalian berpikir. Yang maksudnya yang berpikir adalah ruh. Ruh itu sendiri yang berpikir. Tetapi karena berkaitan dengan pengetahuan, maka disebut akal. Kemudian, kalau ruh itu tidak sekedar terdidik dengan pengetahuan, tetapi dipertemukan dengan guru mursyid. Bukan sekedar tahu batasan, tetapi ruh itu sudah bisa ingat kepada Allah. Hanya saja karena seorang murid, ada kalanya dia ingat, ada kalanya dia lupa, ada kalanya dia taat, ada kalanya dia maksiat. Bolak-balik antara yang baik dengan yang buruk secara umum. Atau secara khusus bolak-balik ruh itu antar bainal yaqdhah wal ghaflah, antara ingat dan lupa kepada Allah. Seperti yang kita rasakan kan. Kadang ada kalanya kita ingat kepada Allah, ada kalanya kita lupa. Mungkin barangkali saya khususnya lebih banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Tetapi kita tidak selamanya lupa. Tidak juga selamanya kita ingat. Bolak-balik saja. Maka ruh ketika sudah bolak-balik, yataqallab
bainal yaqzah wal ghaflah, bolak-balik. Qalaba dalam bahasa Arab, maka ruh itu disebut qalbu. Itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada orang-orang yang punya qalbu tapi qalbunya tidak bisa, tidak digunakan untuk ingat kepada Allah. Kenapa? Karena belum ketemu guru mursyid. Mungkin akalnya sudah aktif, dia bisa berpikir, sudah memiliki pengetahuan, tapi kalau belum ketemu guru mursyid, la yafqahuna biha. Qalbunya tidak pernah aktif untuk berzikir kepada Allah. Karena kaitan ruh dengan zikir adalah qalbu. Kemudian apabila ruh itu sudah terdidik dengan ilmu syariat, dengan zikir melalui bimbingan guru mursyid, dan dia merasakan tenang, ketenangan di dalam ibadahnya, maka tidak lagi bolak-balik tadi, tidak lagi lupa ingat, tetapi sudah istiqomah dia di dalam ingat kepada Allah, istiqomah di dalam taat kepada Allah, istiqomah di dalam kebaikan. Maka ini dinamakan dengan ruh. Dari kata roha ya ruhu, yaitu senang, beristirahat tenang, tidak lagi gelisah ruhnya, tidak lagi gelisah hatinya, tidak lagi gelisah pikirannya. Maka dikatakan ruh. Kalau ruh itu sudah benar-benar istiqomah, maka sorot siron min asrorillahi ta'ala, ketika itulah ruh tersebut menjadi sir, yaitu salah satu rahasia dari rahasia-rahasia yang Allah miliki di muka bumi ini. Seperti Uwais Al-Qarni, tetangganya orang di kampungnya tidak ada yang tahu hakikatnya siapa Uwais Al-Qarni itu. Yang mereka lihat hanya pemuda yang miskin, yang tidak punya jabatan, dipandang sebelah mata, terhina. Tetapi Nabi Muhammad sebelum wafatnya jauh berpesan kepada para sahabatnya, kalau ada nanti rombongan dari Yaman, cari oleh kamu sekalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Itulah rahasia Allah. Barangkali banyak para ikhwan yang terlihat biasa saja. Kalau Syekh Mursyid bagi kita sudah bukan rahasia, tetapi bagi orang yang belum jadi muridnya masih rahasia. Para ikhwan barangkali, bukan barangkali, pasti ada, karena guru mursyid kita kamil mukamil. Pasti ada yang terlihat biasa saja, tetapi sesungguhnya dia itu salah satu murid yang dirahasiakan oleh guru mursyidnya. Bisa jadi. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada sesama ikhwan. Inilah dari dua kata mujahadatun nafs ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita terima dari kitab Fadhilus Syuhur ini. Kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada guru atas segala bimbingan ilmiah dan amaliyah yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah dibimbingkan kepada kita semua dengan istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.